warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik, perkenalkan nama kakak Leni. Di sini kakak akan bercerita tentang kisah singa dan tikus. Nah, tikus ini adalah binatang kecil yang cenderung penakut. Sedangkan singa adalah raja hutan yang ditakutin oleh hewan-hewan lainnya. Namun rupanya si tikus yang kecil bisa membantu singa yang badannya besar. Mengapa bisa ya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Pada suatu siang yang cerah, singa sedang asik bersantai di bawah pohon. Semilir angin membuatnya mengantuk. Matanya meremelek menikmati kesejukan angin yang menerpa wajahnya. Lama-kelamaan ia pun tertidur dan bermimpi indah. Tidak jauh dari situ, seekor tikus sedang berlari pulang. Ia terburu-buru karena ingin segera sampai di rumahnya. Saking terburu-burunya, ia tidak terlalu memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Tanpa ia sadari, ia melewati muka singa. Singa terbangun gara-gara tikus. Ia merasa kesal sekali karena mimpi indahnya buyar seketika. Ia segera menangkap dan mencakar si tikus, bermaksud membuat perhitungan dengannya. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Mengapa kau berjalan di wajahku sehingga aku terbangun? Kau akan menerima akibatnya, kata si singa galak. Jawabannya si tikus, maafkan aku Tuan Singa. Tolong jangan bunuh aku. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Lepaskanlah aku. Aku berjanji aku tidak akan mengganggumu lagi. Nah, ucap si tikus ketakutan. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Singa masih kesal. Aku mohon Tuan Singa. Jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan menolongmu jika engkau membutuhkanku. Mendengar perkataan tikus, singa tertawa terbahak. Ia meremehkan karena badan tikus yang kecil. Hahaha, menolongku? Bagaimana mungkin hewan kecil sepertimu bisa menolongku? Lucu sekali. Hahaha. Lepaskanlah aku, Tuan, aku mohon, ujar tikus memelas. Baiklah, kau hanya makhluk kecil. Memakanmu tidak akan membuatku kenyang. Aku akan melepaskanmu. Tapi jangan pernah berkeliaran lagi di sekitar sini. Nah, kata singa. Terima kasih Tuan Singa yang baik. Kelak aku akan berusaha untuk membalas kebaikanmu. Nah, kemudian si tikus pun pergi melanjutkan perjalanannya. Ia sangat lega karena sudah lepas dari maut yang mengancamnya. Nah, kemudian selang beberapa hari, singa berjalan di pinggir hutan. Dia tidak tahu bahwa di sekitar situ ada beberapa jebakan yang sengaja dipasang oleh pemburu. Dan benar saja, sebuah perangkap mengenai singa. Cep. Singa pun terkurung jaring yang terbuat dari tali dan kuat. Singa meronta-meronta, tapi tidak berhasil melepaskan diri. Ia pun mengaum keras sekali, menumpahkan kekesalan dan kemarahannya. Au, tolong aku, au. Nah, ternyata tidak jauh dari situ, tikus mendengar auman singa. Sepertinya itu tadi suara auman singa. Jangan-jangan ia sedang berada dalam kesulitan. Aku harus menolongnya.
Nah, tikus pun berlari dengan cepat ke arah suara auman singa tersebut. Benar saja, nak, di sana ia mendapati singa sedang terkurung. "Tenanglah, Tuan Singa, aku akan segera menolongmu." Nah, kemudian tikus melompat ke jaring tersebut dengan gesit, lalu menggigit-gigit tali tersebut. Tikus melakukannya dengan tekun karena tali itu besar dan kuat sehingga tikus harus berusaha keras untuk memutuskannya. Setelah beberapa kemudian, akhirnya jaring itu yang mengurung singa terputus di beberapa bagian sehingga singa dapat melepaskan diri dari jaring tersebut. "Terima kasih tikus, kau benar-benar telah menolongku." Nah, ujar singa tulus. Karena singa tidak menyangka bahwa hewan sekecil tikus rupanya bisa menolongnya. Sebelumnya ia sama sekali tidak bisa membayangkan. Tikus sendiri merasa senang karena berhasil menepati janjinya untuk membalas kebaikan singa dengan cara menolongnya. Dan singa dan tikus itu menjadi teman baik. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang singa dan tikus. Pesan moral yang adik-adik dapatkan yaitu tolonglah orang yang sedang membutuhkan, walaupun orang itu pernah berbuat jahat kepada kita, karena Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Semoga adik-adik di rumah mengingat pesan kakak ya. Nah, dari sini kakak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.